Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang saat hendak uji tembak rudal di Laut Bali pada tanggal 21 April 2021 tahun yang lalu. Saat ditemukan pada 25 April, kapal selam yang usia pakainya sudah sepanjang 40 tahun itu telah tergolek di dasar laut sedalam hampir 840 meter, jauh di luar kemampuan selamnya yang hanya 250 meter. Kapal selam Nanggala didapati sudah pecah menjadi 3 bagian. Sejak itu pula statusnya berubah dari hilang menjadi tenggelam. Tak ada seorang pun yang berada di dalam kapal selam itu yang diyakini selamat. Tak ada jasad dari 53 awak kapal selam itu yang berhasil ditemukan dan diangkat. Dengan keputusan Julius menerangkan, bangkai kapal selam dan jasad para awaknya tersebut akan tetap berada di dasar laut selamanya. Berikut ulasan tentang fakta tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kronologi awal hilang kontak. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan kronologi kapal selam hilang kontak di perairan Bali pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 saat hendak melakukan latihan tembak rudal C-802 dan torpedo. Berikut kronologinya. Pada jam 3 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 meminta izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter dan bersiap menembakkan torpedo. Sesuai dengan prosedur, kapal selam didampingi Sea Rider yang akan mengikuti torpedo saat meluncur. Pada pukul 03.30 WIB, geladak haruan KRI Nanggala 402 masih bisa dilihat Sea Rider dengan jarak 50 meter. Pada pukul 03.30 lagi, KRI yang lain menempati posisi untuk persiapan torpedo meluncur. Pada pukul 03.46 waktu Indonesia Barat, Sea Rider memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala 402 yang perlahan mulai menyelam dan tidak terlihat. Pada pukul 03.46 sampai dengan 04.46, KRI Nanggala 402 berkali-kali dipanggil namun tidak merespon. Seharusnya periskop terlihat, tapi KRI Nanggala 402 langsung tenggelam dan tidak tampak lagi. Komunikasi dengan KRI Nanggala 402 sudah tidak terjalin. Dan pada pukul 04.17 WIB, helikopter diterbangkan untuk melakukan deteksi visual, hasilnya nihil. Pada pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 dijadwalkan maksud kami muncul lagi di permukaan air namun tidak kunjung timbul. TNI Angkatan Laut lalu memberlakukan prosedur yang dijalankan kala kapal selam hilang kontak dan mengalami permasalahan. Dan pada pukul 06.46 waktu Indonesia Barat, TNI Angkatan Laut memberlakukan isyarat subnis. Seluruh unsur dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 dan latihan ditunda. Kok gue yang baca jadi sedih ya netizen ya? Yang kedua, membawa 53 awak diduga kelebihan muatan. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut yang hilang kontak di perairan utara Bali membawa 53 awak di dalamnya. Kondisi 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di dalam kapal tidak bisa dipastikan meski kapal selam itu dinyatakan tenggelam. Melihat kondisi ini, anggota Komisi 1 DPR Mezen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas. Menurutnya, jumlah kru maksimal kapal selam itu mestinya hanya 38 orang. Tentara Nasional Indonesia telah menyatakan bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam atau subsang di Laut Bali. Kapal terdeteksi berada di kedalaman hingga 850 meter di bawah permukaan laut.
Peningkatan status menjadi Sapsang ini diambil setelah tim evakuasi menemukan beberapa bukti otentik serpian barang KRI Nanggala. Salah satunya berbentuk tabung torpedo, tabung air minum, hingga alat sholat. Pernyataan tersebut menjadi jawaban dari pencarian selama beberapa hari terakhir ini. Yang ketiga, titik awal selam KRI Nanggala 402 dan titik temu puing berjarak 2 mil. Yudo Margono mengatakan koordinat kapal selam tersebut bergeser 2 mil dari lokasi awal menyelam. Dia mengatakan KRI Rigel dibantu kapal dari Australia dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Dia berharap KRI Nanggala 402 segera ditemukan. Selain itu, Yudo juga menjelaskan pembagian tugas dari kapal-kapal bantuan negara sahabat. Kapal-kapal tersebut dibagi dalam jarak 10 mil dari titik awal KRI Nanggala 402 menyelam. Yudo menjelaskan kapal yang ditempatkan dekat KRI Rigel antara lain MV Swift Rescue milik Singapura yang diprediksi tiba pukul 23.00 WIB nanti, HMAS Ballarat serta HMAS Sirius milik Australia yang sedari kemarin siang membantu pencarian. Yudo kemudian menjelaskan HMAS Ballarat serta HMAS Sirius memiliki kemampuan deteksi bawah air sehingga juga akan ditempatkan dekat KRI Rigel. Yang keempat, tahapan Subblok Submis Subsang. TNI memutuskan untuk menaikkan status hilangnya KRI Nanggala 402 dari Submis hilang kontak menuju phase Subsang tenggelam. Peningkatan status menjadi Subsang ini dilakukan setelah mereka menemukan beberapa bukti otentik serpian barang KRI Nanggala. Salah satunya berbentuk tabung torpedo. Barang ditemukan di sekitar radius 10 km dari titik pencarian, sementara tidak ada kapal lain melintas di daerah tersebut. Penemuan beberapa barang tersebut juga mengindikasikan kapal mengalami retakan. Dengan demikian, dengan adanya bukti otentik diyakini milik Nanggala itu, sehingga saat ini kami isyaratkan untuk menaikkan status dari Submis menuju fase Sapsang. Sebelum memutuskan menaikkan status Sapsang, TNI sudah melakukan beragam cara melalui Submis pencarian kapal selam. Yang kelima, lampu menyala ketika masuk ke air. Isyarat masih terdengar, Yudo menjelaskan. Menurut visual terakhir tim penjejak Kopaska, lampu kapal selam buatan Jerman tersebut masih menyala saat masuk ke dalam air. Isyarat perang tempur dan perang menyelam juga masih terdengar oleh awak kapal penjejak yang berjarak 50 meter. Dari situ, Yuda memperkirakan kapal tak mengalami blackout. Lampu hidup, bahkan isyarat perang tempur dan perang menyelam masih terdengar kapal penjejak yang berjarak 50 meter. Dari itu diduga kapal tak blackout. Jadi dalam ruangan ini dibagi per kompartemen. Jika keretakan di depan dan anggota sempat menutup dan mungkin ada kemungkinan tak kemasukan air. Yang keenam, retakan besar. Ditegaskan oleh Yudo bahwa kapal selam tenggelam karena retakan yang cukup besar, bukan karena ledakan saja. Mungkin kalau ledakan pasti ambiar semua, ujarnya. Retakan terjadi secara bertahap di tiap tingkat kedalaman. Karena retakan terjadi secara bertahap di bagian tertentu. Retakan besar itu pula yang membuat sejumlah barang yang ada dalam kapal keluar ke permukaan. Yang ketujuh, kapal Polri hingga Poseidon Amerika Serikat ikut mencari. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan TNI yang dibantu oleh sejumlah pihak seperti Polri, Basarnas, serta beberapa pasukan dari negara lain akan terus mengupayakan evakuasi. Sebagaimana diketahui, sejumlah pasukan asing ikut membantu evakuasi. Di antaranya kapal bantuan MV Swift Rescue Singapura, MV Megabakti Malaysia, HMAS Ballarat dan HMAS Sirius Australia, serta CSCI Sabarmati India. Selain itu, TNI mengerahkan 21 kapal perangnya guna melakukan pencarian. TNI juga mendapat bantuan armada kapal dari Polri. Sedikitnya ada 4 kapal yang dikerahkan Korps Bayangkara, antara lain kapal polisi Gelatik 5016, KP Enggang 4016 dan KP Brata 8.
Yang kedelapan, kapal buatan Jerman tahun 1977. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan kapal KRI Nanggala 402 dalam keadaan siap, baik dari segi personal maupun material sudah mendapatkan surat kelayakan. Kapal ini juga memiliki riwayat latihan menembak beberapa kali dan dalam kondisi siap tempur. KRI Nanggala ini dibuat tahun 1977, berusia 44 tahun dan diterima Angkatan Laut delivery tahun 1981 buatan Jerman. Kemudian, kapal ini juga riwayatnya sudah menembak torpedo kepala latihan 15 kali dan menembak torpedo kepala perang 2 kali dan sasarannya kapal ex-KRI dan dua-duanya tenggelam. Dengan begitu, KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur sehingga kita kirim untuk melakukan penembakan torpedo kepala latihan maupun kepala perang. Yudo mengatakan KRI Nanggala juga rutin dilakukan perawatan. Menurutnya KRI Nanggala 402 masih sangat layak. Jadi ada tahap-tahapan dan kapal ini juga sudah di docking terakhir Januari 2020. Docking terakhir di PT PAL sehingga masih sangat layak, ungkapnya. Yang kesembilan, komponen torpedo Sajadah ABK KRI Nanggala 402 terapung. Yudo mengatakan barang-barang yang diduga kuat berasal dari KRI Nanggala 402 yang terapung antara lain peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, hingga alas yang biasa dipakai oleh ABK untuk sholat. Terdapat 6 serpian komponen yang ditemukan. Barang pertama yang ditemukan adalah barang berwarna hitam yang disebut sebagai peluru tabung torpedo. Selanjutnya ditemukan pembungkus pipa pendingin dan juga terdapat pelumas untuk naik turunnya periskop. Pelumas ini ditampilkan berupa cairan berwarna orange dalam botol. Juga terdapat alas salat yang dipakai oleh ABK TNI. Alas salat ini setelah diyakini oleh mantan-mantan ABK KRI Nanggala. Kemudian ditemukan potongan-potongan spons penahan panas serta tumpahan solar yang sebelumnya telah menyebar dan terlihat melalui pantauan udara. Yang ke-10, kedalaman laut lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sedalam 850 meter. Yudo mengatakan salah satu kesulitan pencarian adalah kedalaman laut. Menurutnya, pencarian dilakukan pada kedalaman 850 meter. Kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850 meter. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Yudo mengatakan TNI Angkatan Laut tetap melakukan prosedur pencarian dan pengangkatan kapal. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan puluhan armada kapal serta bantuan dari negara sahabat. Dengan kesulitan ini, kita tetap menjalankan prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikianlah ulasan tentang fakta tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kita berharap semoga keluarga yang telah ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.